soal latihan 1 terkait tentang persoalan teropong bias. Soal latihan 1 itu kayak mana? Ini tentang teropong bintang yang digunakan oleh seseorang yang bermata normal tetapi dalam keadaan tanpa akomodasi. Dan dihasilkanlah perbesaran anguler, atau maksud perbesaran anguler di sini perbesaran bayangannya, dengan perbesaran sebesar 10 kali. Jika panjang teropongnya 55 cm, itu kekuatan lensa okuler dan kekuatan lensa objektif. Yang kedua, jika matanya berakomodasi maksimum, berapakah perbesaran bayangan dan panjang teropong? Oke, kita tulis dulu besaran yang kita ketahui. Yang pertama, kondisi matanya yaitu tanpa akomodasi. Selalu ingat, berarti S aksen OK akan jatuh di minta hingga. Kenapa? Karena ini kondisi orang bermata normal. Sehingga SOK-nya akan sama dengan FOK. Dan perbesaran anguler atau perbesaran teropongnya adalah fokus objektif sama dengan SOK. Karena SOK-nya sama dengan FOK, jadi kita ganti jadi FOK. Jadi ini FOB per FOK. Ini pada saat mata tanpa akomodasi, perbesarannya adalah 10 kali. Tinggal masukin aja. Jadi ini 10 sama dengan FOB per FOK. Sehingga FOB-nya adalah 10 FOK. Oke, kita masukin ke persamaan panjang teropong. Tadi panjang teropongnya kan 55 cm. Maka ini FOB ditambah SOK. Dan ingat SOK-nya adalah FOK. Kita ganti. Jadi FOB ditambah FOK. Tinggal kita ganti FOB-nya jadi 10 FOK. FOK-nya ya ini. Jadi 10 ditambah 1 FOK jadi 11. Sehingga fokus okulernya dari 55 dibagi 11 sama dengan 5. Dan FOB-nya itu 10 FOK. Jadi 10 dikali 5, 50. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kekuatan lensa okuler dan lensa objektif. Kekuatan lensa itu gimana? Fokus okuler berarti 100 per fokus okulernya. Ini kekuatan lensanya. Jadi ini 100 dibagi 5. Fokus okuler kan tadi berapa? 5. Jadi ini 20 dioptri. Dan kalau yang objektif itu POB sama 100 per fokus objektif. So ini 100 dibagi 50 jadi ini 2 dioptri. Sekarang kita lihat kondisi yang B, di mana mata berakomodasi maksimum. Ingat aja selalu, kalau mata berakomodasi maksimum berarti S aksen OK-nya sama dengan min PP. Untuk orang normal, kalau di soal nggak disebutkan berarti PP-nya itu 25. Jadi ini min 20. Dan pembiasan oleh lensa okuler, berarti ingat 1 per FOK, sama 1 per SOK plus 1 per S aksen OK. Tujuannya kita mencari SOK-nya. Ini tinggal pindah ruas saja. 1 per SOK sama dengan 1 per FOK min 1 per S aksen OK. Kita masukin, FOK-nya tadi berapa? Di soal yang ini adalah 5 cm. Dan S aksen OK-nya min 25. Karena ini min, jadi plus. Kita samakan penyebutnya ke angka 25. Ini 25 dibagi 5, 5 dikali 1. 25 bagi 25, 1 dikali 1. Jadi ini 6 per 25. Maka SOK-nya adalah 25 per 6 cm. Sama dengan 41 per 6 cm. Nah, ini perbesaran bayangannya berarti FOB per SOK. Di mana ini 100 per 25 dibagi. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan. Berarti ini 4. Karena ini 100 dibagi 25, 4 dikali 6. Jadi ini 30. 4 dikali 6, 24. Kemudian panjang teropongnya adalah FOB ditambah SOK. Itu tadi FOB-nya berapa? 50. Dan SOK-nya untuk berakomodasi maksimum adalah 41 per 6. Jadi ini 41 per 6, jadi 54 1 per 6. Itu soal latihan 1. Soal latihan 2. Teropong bumi memiliki fokus objektif 40 cm, fokus okuler 10 cm, dan fokus lensa pembalik 5 cm.
Pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Hitung panjang teropong dan perbesaran yang dihasilkan. Nanti kita tulis dulu besarannya. Di sini fokus objektifnya 40 cm, fokus okulernya 10 cm, dan fokus pembaliknya 5 cm. Mata tanpa akomodasi berarti S aksen OK jatuh di min hingga atau di min PR-nya. Ini selalu kita cari ujung-ujungnya ya. Kalau tanpa akomodasi kan tadi udah bilang pasti SOK sama dengan FOK. Di mana FOK-nya adalah 10 cm. Maka panjang teropong fokus objektif ditambah 4 fokus pembalik tambah SOK. Tinggal masukin. Fokus objektif kan 40 dikali 4 dikali fokus pembalik 5 dan SOK-nya sama dengan FOK. Yaitu adalah 10 cm. Dan didapatkanlah 40, ini 4 kali 5, 20, ditambah 10 sama dengan 70 cm. Itu panjang teropong bumi. Nah, sekarang kalau perbesaran bayangannya gimana? Ini kayak teropong bintang. Itu fokus objektif per SOK. Tapi SOK-nya kan FOK. Jadi fokus objektifnya 40, SOK-nya sama dengan FOK 10. Jadi 40 per 10. Jadi ini perbesarannya 4 kali. Sekarang lanjut ke soal latihan 3. Ini seseorang mengamati gerhana matahari dengan sebuah teropong bintang yang mempunyai jarak fokus objektif dan fokus okuler 70 dan 4 cm. Jika sudut diameter matahari dilihat dengan mata telanjang 0,5 derajat, berapakah derajat sudut diameter matahari yang dilihat dengan teropong? Jadi ini pasti kalau mengamati matahari kita menggunakan teropong bintang. Karena ini kita mengamati benda angkasa. Ini fokus objektifnya 70, fokus okulernya. Lalu ini kondisinya gimana? Ingat, kalau di soal nggak disebutkan, tapi ini kondisinya tanpa akomodasi. Jadi kita cari perbesarannya. Oh, ini sudut pengamatan dengan mata. Nah, dengan teropong kita cari dulu perbesarannya. Untuk memantau kondisi tanpa akomodasi. Ini selalu sama lah ya. Tujuannya pasti ujung-ujungnya SOK sama dengan FOK. Itu FOK-nya 4 cm. Sehingga perbesarannya adalah FOB per SOK. Ini sama aja dengan perbesaran sudut amat per sudut amat tanpa teropong. Ini tinggal masukin, FOB kan 70, SOK-nya kan 4 cm. Theta aksen yang kita cari, per theta-nya tadi berapa? 0,5. Tinggal kali silang aja. 70 dikali 0,5 per 4. Itu, ini kan 70 kali 0,5, 35 dibagi 4, sekitar 8,75. Bukan sekitar, sama dengan 8,7. Oke, sekarang lanjut soal latihan 4. Sebuah teropong bintang mempunyai perbesaran anguler 10 kali. Diarahkan ke matahari dan memberikan bayangan air di tempat jauh sekali. Tentukan kan berapa senti okuler teropong harus digeser agar dapat dibentuk bayangan pada layar 30 cm di belakang okuler jika jarak titik api objektif 50 cm. Nah, ini perbesaran angulernya, ini fokus objektif. Nah, ini jarak titik api objektif 50 cm. Dan ini tanpa akomodasi, pasti ini S aksen OK-nya jatuh di tak hingga. Misalnya minus menunjukkan maya. Pembiasan oleh lensa okuler, selalu sama ini ujung-ujungnya maksudnya adalah SOK sama dengan FOK. Dan ini perbesarannya 10 kali. Nanti ini kita pakai rumus ini, FOB per SOK, di mana SOK-nya sama dengan FOK. Jadi ini FOB per FOK. Maka fokus objektifnya 50, ini perbesaran 10, fokus okuler itu sama aja dengan 50 dibagi 10, sama dengan 5 cm. Ini S aksen OK. Kenapa plus? Nah, ingat. Agar ini yang cari kan berapa senti okuler harus digeser agar dapat bentuk bayangan pada layar. Ini. Masih ingat kan konsep bayangan nyata dan maya? Kalau nyata itu pasti ditangkap oleh layar. Jadi ini sifat bayangannya adalah plus karena ditangkap oleh layar. Jadi pembiasan oleh lensa okulernya, kita pakai rumus ini, kita cari SOK-nya. 1 per SOK sama dengan 1/5 per
dikurang 1/30. Kita bawa ke angka 30, ini pasti 6, ini 1. Maka SOK-nya adalah 30/5 sama dengan 6 cm. Sehingga pergeseran lensa okulernya adalah, tadi berapa mula-mula SOK-nya? Itu SOK-nya pas kondisi di sini adalah sama dengan FOK. Pada jarak berapa? Pada jarak 10 cm. Nah, sekarang setelah agar dibayangan didapatkan pada 30, maka SOK-nya jadi 6 cm. Maka lensa okuler mengalami pergeseran sejauh 4 cm. Ini menjauhi atau mendekati lensa objektif. Kalau dilihat di sini kan dari 10 menjadi 6, artinya mendekati lensa objektif.